wabarakatuh. Kami mahasiswa dari ITB Indragiri, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelompok 8 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Risanti Mariska SE MSI. Kami dari kelompok 8 dengan materi Undang-Undang Dasar 1945 dan Sistem Pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Undang-undang ini mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban bagi warga negara. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah cara negara dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan menggunakan sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pengertian fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dasar hukum sebagai perencanaan untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan supaya tidak terjadi kekacauan dan terencana. Untuk wawasan yang lebih luas, kami telah mewawancarai kepala desa. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini kami dari mahasiswa ITB Indragiri, saya Nadiatul Khairo dan rekan-rekan saya ada Mila, ada Reni dan juga ada Zahwa. Ya, Pak. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai tugas kami yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ya. Nah, Ya. sebelumnya dengan Bapak siapa kami bicara? Bapak Suparmanto SPD sebagai Kepala Desa Pekanbaran. Ya. Nah, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Desa Pekanbaran? Baru satu periode, lebih kurang udah 7 tahun. Ya kan sekarang 8 tahun peraturan kan, berarti udah 7 tahun, berarti masih ada 1 tahun lagi, tahun 2027 habis. Baik. Baik, kami di sini izin mewawancarai Bapak mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sistem pemerintahan. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Insya Allah, kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab, mungkin dijelaskanlah secara rinci gitu kan. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu menurut Bapak, apakah Undang-Undang 1945 sangat penting bagi negara Indonesia? Ya benar, sangat penting karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai pedoman peraturan ataupun kebijaksanaan dan penyelenggaraan semua kegiatan di pemerintahan itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut Bapak, bagaimana, apakah kebijakan di desa harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Ya benar, karena kebijaksanaan desa juga harus mengikuti peraturan atau pedoman yang tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan wewenang lah gitu. Jadi benar ya, untuk kebijaksanaan desa mengikuti semua peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Yang lain ada? Bagaimana sih Pak peran masyarakat dalam menjaga pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Peran masyarakat itu untuk mengikuti program pemerintah itu yaitu dengan cara mengikuti peraturan dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, juga ikut serta dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu, menyampaikan aspirasi maupun secara baik dan benar. Yang lain ada? Menurut Bapak, apakah sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah berjalan baik atau benar? Ya,
ada yang baik, ada yang juga yang belum. Menurut saya ya sudah sesuai, yaitu dengan Undang-Undang 1945 seperti adanya pembagian kekuasaan dan demokrasi, namun masih ada kekurangan-kekurangan juga seperti adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu, ya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengatasi konflik antara masyarakat dan pemerintah desa? Ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan kalau kami dari pemerintahan desa untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama mungkin mengutamakan musyawarah untuk mufakat dulu, kemudian transparan ya dalam mengambil keputusan, kemudian melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijaksanaan yang ada di desa seperti Musdes, Musdus maupun dalam hal-hal yang bersifat bantuan-bantuan pemerintah itu kami harus terbuka dan transparan, harus sampai kepada masyarakat. Ya, mungkin yang bisa saya bantu dulu, mungkin ada beberapa yang pertanyaan lain lagi kalau ada gitu kan. Ini yang terakhir pertanyaannya Pak, apa harapan Bapak terhadap sistem pemerintahan Indonesia ke depannya? Ya, harapan kami itu sebetulnya kalau kami dari masyarakat mungkin sama-sama adik-adik ini juga sama sebetulnya, bahwa kami masyarakat tuh ingin kebijaksanaan pemerintah itu sampai ke masyarakat, baik bantuan secara adil, merata maupun kemakmuran. Itu yang kami harapkan sebetulnya kan. Mudah-mudahan itu tercapailah oleh negara Republik Indonesia ini. Oke, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Jawaban yang disampaikan sangat membantu dan bermanfaat bagi kami. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar negara. Sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial dan telah diterapkan di desa, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian hasil video dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.